Indonesia, tahun 1966. Sebuah bangsa berdiri di persimpangan jalan, diselimuti ketidakpastian dan ketakutan. Di tengah pusaran ini, terdapat sebuah dokumen, keberadaannya sendiri diselimuti kerahasiaan dan rumor Super Semar. Singkatan yang tampak sederhana ini, Surat Perintah 11 Maret, memegang nasib bangsa. Super Semar bukan hanya selembar kertas, itu adalah pemicu, katalis yang memicu serangkaian peristiwa dengan konsekuensi yang luas. Peristiwa seputar Super Semar terus menghantui ingatan sejarah Indonesia. Sebuah pengingat nyata tentang masa ketika kekuasaan tergantung genting dalam keseimbangan. Ini adalah kisah Super Semar, kisah intrik politik, manuver militer, dan sebuah bangsa yang bergulat dengan takdirnya. Bergabunglah dengan kami sekarang saat kita melakukan perjalanan kembali ke momen penting dalam sejarah Indonesia, mengupas lapisan waktu untuk mengungkap kebenaran di balik Super Semar. Untuk memahami dampak besar Super Semar, pertama-tama kita harus kembali ke Indonesia tahun 1960-an. Bangsa yang baru merdeka dari penjajahan Belanda ini sedang bergulat dengan tantangan dalam membentuk jati diri bangsa. Presiden Soekarno, bapak bangsa yang karismatik, memimpin lanskap politik yang bergejolak. Ketidakstabilan ekonomi membayangi seluruh Nusantara. Inflasi melonjak, kebutuhan pokok menjadi langka, dan ketidakpuasan muncul di antara penduduk. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang didukung oleh Presiden Soekarno yang kuat dan populer, mengalami lonjakan pengaruh yang mengkhawatirkan militer dan kelompok Islam. Percikan itu datang dalam bentuk upaya kudeta yang gagal pada tanggal 1 Oktober 1965, sebuah peristiwa yang akan selamanya mengubah jalannya sejarah Indonesia. Peristiwa 1 Oktober 1965 membawa Indonesia ke dalam pusaran ketidakpastian. Upaya kudeta yang secara resmi dituduhkan kepada PKI mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri. Dalam kekacauan yang terjadi kemudian, muncullah kekosongan kekuasaan, dan ke dalam kekosongan itu melangkah tiga tokoh kunci yang akan membentuk takdir Super Semar, Jenderal Soeharto, Jenderal Nasution, dan Jenderal Yani. Jenderal Soeharto, Kepala Komando Strategi Angkatan Darat, Kostrad, muncul sebagai kekuatan yang tangguh setelah kudeta. Sebagai ahli taktik yang cerdik, ia dengan cepat bergerak untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, menampilkan dirinya sebagai kekuatan penstabil di negara yang berada di ambang kehancuran. Jenderal Nasution, seorang ahli strategi militer kawakan dan selamat dari upaya kudeta, mendapatkan rasa hormat dan pengaruh. Terjebak dalam arus tarik-menarik perebutan kekuasaan ini adalah Presiden Soekarno, yang semakin terisolasi, otoritasnya ditantang oleh pengaruh militer yang semakin meningkat. Saat Indonesia berada di jurang kehancuran, Presiden Soekarno, yang menghadapi tekanan yang meningkat dari militer, mengambil langkah yang menentukan. Pada tanggal 11 Maret 1966, dalam keadaan yang masih diselimuti kontroversi, ia menandatangani sebuah dokumen yang akan mengubah jalannya sejarah Indonesia, Super Semar. Isi sebenarnya dari dekrit ini telah diperdebatkan selama beberapa dekade. Yang diketahui adalah bahwa itu memberi Jenderal Soeharto wewenang yang luas dan tidak jelas untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Yang terjadi selanjutnya adalah perebutan kekuasaan yang cepat dan tegas oleh Soeharto. Dengan menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Super Semar, ia melancarkan kampanye untuk membersihkan orang-orang yang dicurigai sebagai komunis dan simpatisannya. Ratusan ribu orang terbunuh dan banyak lagi yang dipenjara tanpa diadili. Super Semar yang dimaksudkan untuk memulihkan ketertiban secara tidak sengaja telah melepaskan era baru dalam politik Indonesia yang didominasi oleh militer dan pemerintahan besi Soeharto. Inti dari misteri Super Semar terletak pada ambiguitasnya. Dokumen itu sendiri, satu halaman yang diketik, tampak pendek, dan tidak memiliki ketepatan hukum yang mungkin diharapkan dari dekrit sepenting itu. Kurangnya kejelasan ini telah memicu spekulasi dan perdebatan tanpa akhir tentang sifat sebenarnya dari perintah Soekarno. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Super Semar adalah upaya putus asa Soekarno untuk mempertahankan tampilan kendali di tengah kekacauan. Yang lain percaya bahwa Soekarno menghadapi situasi yang mengerikan dan takut akan nyawanya, menandatangani dokumen itu di bawah tekanan, membuat Super Semar bukanlah transfer kekuasaan tetapi perebutan. Yang menambah intrik adalah catatan yang saling bertentangan dari saksi kunci dan hilangnya dokumen Super Semar yang asli. Keadaan seputar penandatanganannya
motivasi mereka yang hadir, dan kata-kata yang tepat dari perintah tersebut tetap menjadi misteri. Warisan Super Semar kompleks dan beraneka segi. Itu menandai momen penting dalam sejarah Indonesia, mengantarkan era pemerintahan otoriter di bawah rezim Orde Baru Soeharto. Ambiguitas dokumen tersebut memungkinkan Soeharto untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, membungkam oposisi, dan mengantarkan periode pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi dengan biaya yang mengerikan. Hak asasi manusia dilanggar secara sistematis, perbedaan pendapat ditindas secara brutal, dan korupsi merajalela di bawah pemerintahan tangan besi Soeharto. Janji stabilitas dan ketertiban datang dengan mengorbankan kebebasan dan demokrasi. Meskipun waktu telah berlalu, bayangan Super Semar terus membayangi Indonesia. Sifat kontroversial dokumen tersebut, pertanyaan yang belum terpecahkan seputar penandatanganannya, dan warisan Orde Baru Soeharto terus memicu perdebatan dan introspeksi. Super Semar bukan sekadar catatan kaki sejarah. Itu adalah bukti nyata kerapuhan demokrasi dan kekuatan masa lalu yang abadi. Ini berfungsi sebagai pengingat nyata akan bahaya kekuasaan yang tidak terkendali, daya pikat stabilitas dengan cara apapun, dan bayangan panjang yang dapat ditimbulkan oleh otoritarianisme di suatu negara. Bagi Indonesia, berdamai dengan warisan Super Semar sangat penting bagi pematangan demokrasinya. Menyadari biaya manusia dari periode setelahnya, menghitung pelanggaran kekuasaan, dan mendorong budaya akuntabilitas adalah langkah penting dalam proses ini. Pencarian kebenaran dan keadilan tetap menjadi kekuatan yang kuat, mendorong upaya berkelanjutan untuk mengungkap kisah lengkap di balik Super Semar. Gema Super Semar beresonansi jauh melampaui batas-batas Indonesia, menawarkan pelajaran berharga bagi negara-negara yang bergulat dengan transisi politik, peran militer, dan keseimbangan yang rumit antara keamanan dan kebebasan. Ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme konstitusional yang jelas untuk transfer kekuasaan, bahaya ambiguitas di masa krisis, dan kebutuhan akan lembaga yang kuat yang dapat menahan daya pikat solusi otoriter. Kisah Super Semar adalah pengingat yang kuat bahwa pengejaran keadilan dan akuntabilitas adalah perjalanan yang panjang dan sulit, tetapi harus dilakukan untuk melindungi kebebasan yang dimenangkan dengan susah payah dari masyarakat yang demokratis. Ini adalah perjalanan yang terus dinavigasi Indonesia, mencari rekonsiliasi dengan masa lalunya dan masa depan yang lebih cerah bagi rakyatnya.